Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Apriliani dengan NPM 241063105065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poster penelitian saya yang berjudul Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat menggunakan metode ini dilatar belakangi oleh kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Untuk melihat perbedaan ini lebih jelas, saya menggunakan 3 indikator. Yang pertama, indikator angka harapan hidup, yang kedua indikator indeks pembangunan manusia, dan yang terakhir adalah keluhan kesehatan. Semua data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, metode yang saya gunakan adalah K-means clustering dengan jumlah cluster optimalnya 3 yang ditentukan menggunakan metode Elbau. Nah, setelah dilakukannya pengelompokan, terdapat 3 klaster dengan karakteristik yang berbeda-beda. Klaster pertama menunjukkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Di klaster kedua, ini termaksud ke dalam kategori yang sedang, karena angka keluhan kesehatannya yang sangat tinggi. Di klaster ketiga, ini merupakan provinsi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, dilihat dari angka harapan hidup dan juga indeks pembangunan manusia yang lebih baik daripada klaster 1 dan juga klaster 2. Nah, berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode K-means, terdapat 10 provinsi yang termaksud ke dalam klaster pertama, yaitu ada Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Klaster ini memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, dengan angka harapan hidup dan juga indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan prioritas pengawasan, perhatian, dan interpretasi kebijakan yang lebih kuat pada wilayah-wilayah tersebut, terutama terkait peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial ekonomi. Penggunaan kebijakan berbasis data sangat diharapkan agar kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat semakin berkurang dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melakukan pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan angka harapan hidup, indeks pembangunan manusia, dan keluhan kesehatan menggunakan metode K-means di RStudio. Nah, di sini pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi RStudio. Lalu langkah selanjutnya kita harus mengimport data tadi ya, data yang saya punya. Data angka harapan hidup, keluhan kesehatan, dan indeks pembangunan manusia ini ke dalam RStudio. Seperti itu. Kita untuk cara mengimport itu, pertama kita ke import dataset. Kita pilih from Excel karena data saya ini berbentuk Excel. Jika kalian jadi nanti bisa disesuaikan jika data kalian berbentuk SPSS, SPSS atau lain sebagainya, nanti di sini tersedia juga. Sini karena prompt saya adalah data saya berbentuk Excel, maka saya pilih yang Excel. Lalu kita nanti bisa browser. Setelah browser kita bisa pilih data yang akan kita gunakan. Nah, ini dia data saya. Kita bisa open, lalu kita bisa langsung di sini muncul datanya. Kita bisa langsung import atau bisa kita copy paste dulu di sini. Kalau saya biasanya di copy paste dulu. Nah, setelah di copy paste kita cancel, lalu nanti kita tempel. Nah, bentuknya ini akan seperti ini nanti. Jika kita tempel. Karena berhubung di sini saya sudah ada, jadi kita pakai yang sudah ada. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengimport data, kita coba sekarang kita run. Nah, di sini sudah muncul datanya, artinya data tersebut sudah terbaca oleh sistem. Nah, selanjutnya karena
Jadi untuk melakukan analisis clustering menggunakan metode K-means ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa menjalankan K-means ini. Yang pertama, kita harus menghilangkan dulu NA, yaitu kolom yang kosong. Kita harus menghapus kolom tersebut. Yaitu menggunakan ini NA titik omit DF. Ini adalah untuk menghilangkan kolom NA, kolom yang tidak ada isinya tadi. Karena data saya di sini, data saya namanya panjang, data, AHH, keluhan, kesehatan, dan IPM. Data ini namanya terlalu panjang, makanya saya rubah itu menjadi DF agar data ini nanti mudah dipanggil. Setelah itu di sini saya akan menampilkan 10 data teratas. Sekarang kita coba run dulu. Nah, di sini muncullah datanya ya. NA-nya pun sudah tidak terbawa ya, karena tadi sudah dihilangkan. Nah, dari data ini terlihat data saya itu berbentuk numerik, tapi data tersebut belum terbaca numerik. Jadi data tersebut belum terbaca oleh sistem. Nah, salah satu langkah-langkah untuk menjalankan K-means ini, datanya itu harus bentuk numerik, di mana kita akan merubah datanya menjadi numerik kecuali data variabel provinsi. Karena ini adalah variabel label atau variabel sebagai informasi seperti itu. Jadi ini tidak harus dirubah. Nah, selanjutnya saya akan membaca dulu nih, mencari tahu ada berapa variabel di dalam data saya. Nah, di dalam data saya ini ada 5 variabel. Angka harapan hidup, lalu angka harapan hidup laki-laki, angka harapan hidup perempuan, indeks pembangunan manusia, lalu ada keluhan kesehatan. Sekarang kita akan merubah ini itu menjadi numerik. Kita coba run. Nah, di sini ini sudah terubah ya, data yang tadinya tidak terbaca sebagai numerik sekarang sudah terbaca. Dengan ditandai di sini angka harapan hidup laki-laki di sini sudah berubah menjadi num, artinya numerik. Sedangkan provinsi itu kan tidak dibaca numerik ya. Jadi CHR seperti itu. Di sini sudah terbaca. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan 10 data teratas. Kita run. Nah, di sini ini sudah terlihat bahwa semua data-data AHH perempuan, AHH laki-laki, terus keluhan kesehatan IPM ini sudah menjadi data numerik. Selanjutnya saya akan memilih kolom numerik tadi yang variabel yang sudah saya numerikkan ini untuk pengklasteran. Nah, jadi pertama saya run dulu. Nah, setelah saya run, saya akan mencari klaster optimal. Jadi berapa kelompok yang bisa saya bentuk atau berapa kategori yang bisa saya bentuk dari data yang saya buat. Saya menggunakan metode elbow untuk pengklasteran ini. Saya coba run lagi. Nah, di mana di sini ini sudah muncul. Sebentar, belum muncul. Nah, di sini ini sudah muncul. Di mana ini adalah grafik optimal clustering. Nah, pada data saya ini terdapat clustering 3 cluster dalam data saya. Karena bisa dilihat di sini dari titik cluster pertama ke cluster kedua ini itu turunannya sangat ekstrim. Dari klaster kedua dan klaster ketiga pun sama, turunannya itu sangat ekstrim. Nah, tetapi setelah klaster ketiga ini, dia itu sedikit melandai, tidak se ekstrim klaster 1, klaster 2, klaster 3. Makanya kenapa klaster optimalnya pada data yang saya punya ini adalah 3. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan optimal clustering, yaitu 3, kita sudah merubah datanya semua ke numerik, kita sudah menghilangkan semua kolom yang tidak ada isinya. Sekarang barulah bisa kita menjalankan metode K-means, menjalankan K-means. Di sini coba kita run terlebih dahulu.
Kita runs lagi. Kita runs, lalu kita menampilkan 10 provinsi teratas. Di sini, karena kita tadi sudah mendapatkan klaster optimalnya, dan kita sudah menjalankan K-means, kita mendapatkan variabel baru yaitu cluster, di mana di sini tertulis Aceh itu termasuk ke dalam klaster 3. Sumatera Utara termasuk ke dalam klaster 3 juga, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan bisa mencari rata-rata dari ketiga klaster tersebut untuk membedakan satu sama lain antara klaster tersebut. Oke, sekarang kita coba run lagi untuk melihat rata-ratanya. Nah, di sini ini terlihat ini adalah klaster pertama. Dengan rata-rata angka harapan hidup laki-lakinya itu 65, sekian, perempuannya 69, sekian, dan seterusnya. Makanya kenapa tadi disebutkan klaster pertama ini dia termasuk ke dalam kategori yang rendah, karena bisa dilihat dari semua kategorinya atau rata-ratanya itu lebih kecil di antara ketiga klaster tersebut. Lalu untuk klaster kedua ini dikategorikan sebagai klaster yang sedang gitu, karena tadi angka harapan hidup laki-lakinya itu 68,9 sekian, perempuannya 72, sekian. Ini menandakan bahwa sedikit lebih unggul daripada klaster pertama. Tetapi di sini bisa terlihat bahwa keluhan kesehatannya itu cukup tinggi. Makanya kenapa klaster kedua ini termasuk ke dalam klaster yang sedang. Lalu bisa dilihat lagi ke dalam klaster ketiga, ini dia termasuk klaster yang paling tinggi, karena jika kita lihat saja ini sudah terlihat bahwa rata-ratanya itu lebih unggul daripada klaster pertama dan juga klaster kedua. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan semua ini, kita bisa memvisualisasikan klaster tersebut. Sekarang kita coba runs. Nah, di sini muncul gambarnya di mana nomor 1 warna biru ini adalah klaster pertama. Lalu yang warna kuning ini adalah klaster kedua. Lalu yang nomor 3 ini adalah yang warna abu ini adalah klaster ketiga. Nah, seperti itulah cara untuk pengklasteran menggunakan metode K-means. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.